Sepak terjang pasukan anti-teror Mabes Polri selalu menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Terbaru 16 April 2024, pasukan Detasemen 88 Anti-Teror Densus 88 kembali menangkap 7 orang terduga teroris anggota Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah. Ketujuh orang itu diantaranya 4 orang warga Kota Palu, 1 orang warga Poso, dan 2 orang warga Kabupaten Sigi. Pasukan Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri memiliki sepak terjang yang tidak dapat diragukan lagi. Berbagai operasi penangkapan aksi terorisme Indonesia mampu diselesaikan oleh pasukan anti-teror ini. Lantas, seperti apakah sepak terjang Satuan Khusus Anti-Teror Kebanggaan Indonesia ini? Bersama saya Nabila Safira, inilah Brigade episode sepak terjang Densus 88, Pasukan Anti-Teror Indonesia. Densus 88 merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme milik Kepolisian Republik Indonesia. Bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, saat ini Densus 88 dikepalai Brigjen Pol Sentot Prasetyo. Sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 142 tersangka teroris berhasil ditangkap. Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diperkirakan pasukan ini berjumlah 400 orang di tingkat pusat. Satuan khusus ini dilatih untuk menangani segala ancaman dan penanggulangan tindak terorisme di Indonesia. Dibentuk setelah peristiwa bom Bali 2002, Densus 88 mulai beroperasi sejak 2003. Sebagai satuan anti-teror, Densus 88 memiliki kemampuan untuk menindak setiap aktivitas teroris, mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 bukanlah satu-satunya unit anti-teror yang ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa unit anti-teror yang ada di Indonesia. Cikal bakal Densus 88 anti-teror berawal dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Instruksi tersebut dipicu oleh maraknya teror bom sejak tahun 2001. Instruksi pemberantasan terorisme selanjutnya diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pasukan anti-teror berlambang burung hantu ini dirintis oleh Kombes Korea Semare, kemudian diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya saat itu, Irjen Firman Gani pada 26 Agustus 2004. Detasemen 88 awalnya beranggotakan 75 orang yang dipimpin oleh AKBP Tito Karnavian. Lalu pada tahun 2011 jumlah personilnya bertambah menjadi 337 orang. Di Surat Keputusan Kapolri nomor 30/6/2003 tertanggal 20 Juni 2003, Densus 88 dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan adanya aturan ini, Densus 88 diberi kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 kali 24 jam. Undang-undang ini pun juga populer di dunia sebagai Anti-Terrorism Act. Dalam menyikapi eskalasi teror yang terus meningkat, Polri lalu membentuk Satgas POM di bawah Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Mabes Polri. Satgas ini terlibat dalam beberapa operasi penangkapan teroris yang menjadi dalang sejumlah tragedi teror bom di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Namun pada perjalanannya, tugas dan fungsi Satgas POM Polri ternyata tumpang tindih dengan organisasi sejenis di bawah Bareskrim, yakni Direktorat 6 Anti-Teror. Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat 6 Anti-Teror yang ditandai dengan langkah Kapolri Jenderal Dai Bahtiar menerbitkan Surat Keputusan Kapolri tertanggal 20 Juni 2003. Sejak saat itu, Densus 88 Anti-Teror pun resmi berdiri. Satuan anti-teror Mabes Polri ini memiliki logo burung hantu, salah satu predator nokturnal yang memiliki sifat pemburu yang waspada, cekatan, cepat, dan cerdas.
Sedangkan angka 88 berasal dari kata ATA, yakni Anti-Terrorism Act, yang terdengar seperti 88 jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi 88. Pasukan Densus 88 telah dilatih khusus untuk menangani segala jenis ancaman terorisme termasuk teror bom. Detasemen Khusus 88 dirancang sebagai pasukan unit anti-teror yang memiliki kemampuan untuk menangani gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Pasukan ini terdiri dari para personil Polri yang berpengalaman dalam menyusun strategi dan taktik untuk mengatasi tindak pidana terorisme. Beberapa di antaranya merupakan ahli investigasi, ahli peledak atau penjinak bom, serta unit pemukul yang di dalamnya terdapat penembak jitu. Secara umum, tugas Densus 88 adalah menyelenggarakan kegiatan intelijen, pencegahan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi ke masyarakat dalam rangka penanggulangan tindak terorisme. Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri pun telah memiliki perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia yang disebut Satgaswil Densus 88. Dan fungsi Satgaswil ini adalah mendeteksi aktivitas para teroris di setiap daerah, serta menangkap para pelaku tindak pidana terorisme yang dapat merusak kedaulatan Republik Indonesia. Sejak dibentuk tahun 2003, sederet penangkapan terorisme berhasil diungkap Densus 88 Anti-Teror. Berikut adalah beberapa operasi penangkapan teroris yang berhasil dilakukan Densus 88 Anti-Teror. Mengutip Kompas.com pada 17 September 2009, Densus 88 berhasil menggelar operasi yang menewaskan Nurdin M. Top. Nurdin M. Top merupakan dalang dari sejumlah aksi terorisme besar di Indonesia. Ia berhasil dilumpuhkan di Kampung Keposari, Mojongsongo, Jepres, Surakarta. Warga Malaysia ini merupakan orang yang diduga bertanggung jawab atas aksi teror berikut. Pada 14 Agustus 2014 lalu, Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri berhasil menangkap terduga teroris Saifuddin Umar atau Abu Fida di Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah pelaku teror yang pernah menyembunyikan Dr. Azahari dan Nurdin M. Top. Salah satu kembang teroris yang paling dicari, Dr. Azahari, berhasil dibekuk pasukan anti-teror ini pada sebuah penggerebekan di Kota Batu pada 9 November 2005 silam. Dr. Azahari tewas dalam penggerebekan itu. Ia merupakan seorang insinyur asal Malaysia yang diduga kuat menjadi dalang dari bom Bali 2002 dan 2005, serta serangan-serangan lainnya yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah JI. Dr. Azahari dan Nurdin M. Top adalah dua buronan teroris yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia. Nah, itu tadi ulasan singkat mengenai sepak terjang Densus 88 Anti-Teror, dari sejarah hingga keberhasilan penangkapan teroris. Sekian Brigade episode kali ini, saya Nabila Safirah pamit. Sampai jumpa di edisi Brigade selanjutnya.